Headsetnya nggak ada sebelah ya? Headsetnya nggak ada sebelah. Kamu mau makan? Orang doang nggak masuk. Ada lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf, kami ingatkan kembali. Memang speaker sengaja kami mute dari sini ya Bu. Nanti ketika Ibu berbicara, Ibu boleh unmute atau nyalakan kembali speakernya ya. Baik, kita akan mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hapsari Indriani Prayogi selaku wali kelas 6B. Yang terhormat para Bapak dan Ibu, orang tua murid dan wali kelas 6A dan B yang saya hormati. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya kita semua bisa berkumpul dalam acara pertemuan orang tua murid kelas 6 SDN Ciracas 07 tahun 2020 tahun 2021. Baik. Mohon maaf yang speakernya belum di unmute, belum di atau dimatikan. Tolong dimatikan dulu. Ini Muhammad siapa nih ya? Ini tolong speakernya dimatikan dulu atau jika tidak ingin dimatikan, mohon berdiam dulu ya Bu. Terima kasih. Teteh, iya HP-nya dimatikan teteh karena. Tata, kasih tahu dulu Tata itu belum ngerti itu. Nah, ya terima kasih. Matiin Ya, kami lanjut. Itu. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga beliau dengan keluarga menerus ya, dan kita semua ya, semoga selalu senantiasa diberikan nanti pada saat hari akhiratul nanti syafaat ya. Semoga kita semua juga dalam keadaan yang sekarang sehat selalu ya Bapak Ibu. Alhamdulillah semuanya ikut hadir dalam acara ini. Kami lihat itu sudah hampir lebih dari separuh ya Bu Sari ya. Ya, 80% sudah hadir. Nah, itu menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu sangat concern atau perhatian terhadap perkembangan anak-anak dari Bapak dan Ibu. Ya, kami sangat appreciated dan sangat menghargai itu. Baik, untuk mempercepat dan mempersingkat waktu, karena kami paham ada beberapa di antara Bapak Ibu juga yang nanti akan melaksanakan kerja di kantor ya, atau mungkin ada yang menyambi. Bahkan tadi kami menerima ada beberapa WA yang beliau dalam keadaan sakit ya, tapi menyempatkan untuk ikut hadir dalam pertemuan meeting kita. Bahkan ada beberapa orang tua yang aktif sebagai dasawisma yang hari ini mendapat tiket untuk PSN dan memantau PE atau kegiatan memantau warga yang 25 rumah dari rumahnya itu kena. Jadi mereka tetap menjalankan aktivitas sambil ikut Zoom ya. Kami sangat menghargai dan berterima kasih. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai kami akan memberikan video dari sambutan Ibu Kepala Sekolah. Kebetulan hari ini beliau tidak bisa hadir dalam kegiatan Zoom kita, jadi mohon Bapak dan Ibu bisa maklum. Akan kami tampilkan ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf kami ini mohon ya, ada ini dari Bu Sari untuk ibu-ibu. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang kameranya di-mute atau dimatikan. Mohon maaf, kita nyalakan ya Bapak Ibu.
karena ini dokumentasi buat kami Bapak Ibu. Jadi tolong wajah cantik atau gantengnya itu tidak ditutupi Bapak Ibu. Allah memberikan kita karunia cantik. Allah memberikan kita ganteng nih. Tuh cantik-cantik semua tuh, ganteng-ganteng semua ya. Tolong kamera tidak dimatikan atau di-mute, dinyalakan ya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih. Kami akan share dulu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Sebentar ya Bapak Ibu. Oh iya, makasih. Itu udah bersuara. Orang. Di situ. Makanya. Ada suaranya katanya. Memang iya tadi dia begitu. Sulai, sini tolong. Lihatin suara tadi. Sini. Tapi bisa akhir ya Bun? Bisa sama Sulai ya. Enggak, kedengeran suaranya enggak? Oh ya udah. Aduh, bentar ya. Sebentar Bapak Ibu, ada kekurangan teknis, suaranya tidak terdengar ya tadi ya? Iya. Ya, kami ulang sebentar ya. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Kepala Bagian Kurikulum dan Kesiswaan, Bapak Ibu Guru kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, dan 6, para orang tua murid kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan secara virtual. Bapak Ibu yang saya hormati, orang tua murid yang saya hormati, pada hari ini kita acara virtual karena PJJ kita sudah akan berakhir untuk semester 1. Maka seperti biasanya kita selalu melaksanakan untuk pembagian hasil rapot kepada siswa. Tetapi Bapak Ibu perlu kita ketahui bahwa ini adalah gelombang kedua pandemi yang semakin tinggi COVID-19-nya. Jadi mohon Bapak Ibu orang tua murid untuk bersabar bahwa kita membagikan rapot itu tidak secara tatap muka tapi secara virtual. Adapun nanti hasilnya Bapak Ibu guru nanti yang akan menjelaskan. Jadi Bapak Ibu tetap bersabar, tetap stay at home. Dan untuk libur itu dimulai tanggal 19 Desember tahun 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021. 1 tahun ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk kelanjutannya di semester 2, apakah
inilah cara untuk Bapak Ibu nanti kita benar-benar menunggu dari pemerintah ya, informasinya dari pemerintah daerah kapan bisa segera dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu bersabar, nanti mungkin informasinya dari Bapak Ibu gurunya lewat WA group. Jadi tolong Bapak Ibu bersabar, mudah-mudahan kita selalu sehat semuanya, karena biar bagaimanapun di dinas juga banyak yang sudah tumbang Bapak Ibu dengan adanya COVID-19 ini. Jadi Bapak Ibu perlu membantu ya, membantu kami dari pihak sekolah untuk tetap stay at home dan tidak berpergian dulu keluar kota. Untuk pembagian buku semester 2 nanti mungkin akan kita komunikasikan lagi sama wali kelasnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu, demikian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah ya. Semoga semua bisa menangkap inti dari sambutan Ibu Kepala Sekolah ya. Iya Bu. Sebentar. Bapak Ibu, alhamdulillah terima kasih untuk kehadirannya sampai hari ini ada sekitar 53 orang dari sejumlah 64 murid kelas 6A dan 6B. Jadi alhamdulillah semuanya sangat-sangat perhatian. Kami ucapkan terima kasih. Ada sedikit tambahan juga dari Ibu Sari dari wali kelas 6B tentang tambahan atau penjelasan lebih rinci lagi mengenai sambutan Ibu Kepala Sekolah ya. Kepada Ibu Sari kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Siang, Bu Sari. Siang, Semoga dalam kesehatannya ya Bapak Ibu. Amin. Terdengar jelas nggak suara saya? Jelas, Bu. Jelas. Suara saya terdengar jelas. Jelas, Bu. Videonya 2. Coba Yang kedengaran. Kalau emang Yang kedengaran. Jelas. Kedengaran, Bu? Oke. Mau lihat di persen yang terdengar jelas. Diangkat Bu jempolnya yang terdengar dikasih kode. Oke, siap ya. Alhamdulillah. Ya, pertama marilah kita panjatkan dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya yang diberikan kesehatan dan dapat melaksanakan kegiatan kita dengan baik. Salawat dan salam kita Suaranya putus-putus, Bu. Mohon izin Bu Sari tidak terdengar. Bu izin Bu, suaranya hilang. ya, Iya, sebentar Bu. tes. Oke. Jelas Bapak Ibu ya? Ya, sudah jelas, Bu. Oke, sudah. Tadi nggak sengaja saya mute ini mouse-nya. Ya. Oke Bu, lanjut Bu. Oke, jadi ada beberapa hal yang saya sampaikan hari ini Jumat tanggal 18 Desember kita akan pembagian rapot secara daring atau virtual karena kondisinya yang belum memungkinkan bagi kita untuk memberikan laporan perkembangan belajar secara langsung seperti biasanya. Namun tidak mengurangi semangat kita ya Bapak Ibu untuk dapat memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Ya,
catatan untuk kami selama 1 semester dalam melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh adalah yang pertama, kami sebagai guru kelas 6 berusaha semaksimal mungkin untuk menyampaikan materi pembelajaran agar dapat dimengerti dan mudah dipahami oleh siswa-siswi kami. Setiap hari kami memberikan materi ya berupa dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk video pembelajaran, dan kadang-kadang juga dalam bentuk catatan lainnya. Gunanya adalah agar murid-murid kami dapat mengikuti instruksi yang diberikan sehingga bisa paham terhadap materi yang dipelajari di hari itu. Nah, kendala-kendala yang kami temui selama pembelajaran jarak jauh ini adalah pertama, masih ada beberapa siswa yang belum aktif berpartisipasi dalam pembelajaran jarak jauh. Jadi masih ada yang belum mengirimkan tugas dengan baik secara rutin. Terus juga masih ada siswa yang mengerjakannya juga harus kita tagih setiap hari di telepon atau di WA, kita japri melalui WA ya Bapak Ibu. Mohon kerjasamanya agar selalu mengingatkan putra-putrinya agar setiap hari bisa mengikuti PJJ yang kami berikan. Kenapa? Karena kelas 6 ini adalah kelas yang menentukan apakah nanti siswa-siswi kita bisa lulus atau tidak dari sekolah ini. Dan bisa melanjutkan atau tidak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Bisa diterima atau tidak di SMP negeri yang diinginkan. Itu semuanya kembali kepada siswa-siswi, putra-putri Bapak dan Ibu semua. Jadi kalau ada kesulitan teknis atau kendala teknis, tolong disampaikan kepada kami. Misalnya, Bu, saya hanya punya 1 HP. Itu juga digunakan secara bergantian. Nah, sebetulnya itu bukan masalah karena kami pun menerima kapanpun tugas itu diberikan asalkan tidak absen. Asalkan setiap hari memberikan tugas yang diberikan. Mau siang, sore, malam sekalipun tetap kita terima dan tetap kita nilai. Ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua adalah tentang kemandirian dan kejujuran. Kami mohon walaupun PJJ ini agak sulit ya untuk siswa-siswi kita memahami, tapi bukan berarti Bapak dan Ibu boleh membantu siswa-siswinya dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Jadi kalau mau membantu atau memberikan dukungan bisa dengan menjelaskan caranya ya Bapak Ibu ya, bukan memberikan jawabannya. Atau mungkin mudah-mudahan sih nggak ada ya di sekolah kita di kelas ini, jangan sampai ada yang mengerjakan itu orang tuanya atau omnya atau kakaknya. Karena kami mendapatkan nilai-nilai yang di luar kebiasaan, artinya ada beberapa anak yang ketika dan pembelajaran normal seperti perbedaannya sangat mencolok. Ya, kami berusaha untuk positif mungkin. Mereka mengulang materinya dibaca baru dikerjakan, maka nilainya pun jadi bagus. Itu kami hargai. Namun kami mohon agar biarkan siswa-siswi kita mengerjakan tugasnya, ulangannya, PR-nya itu secara mandiri. Ya, Bapak Ibu. Lalu untuk absen setiap hari, kami memberlakukan rule atau aturan bahwa absen itu diberlakukan ketika anak itu sudah mengirimkan tugas. Jadi tidak hanya store foto, berarti dia sudah absen. Jadi ketika anak sudah mengirimkan tugas yang diberikan, artinya dia sudah absen di hari itu.
seperti itu. Nah, untuk penilaian raport, kami nanti akan mengirimkan raportnya secara online akan kirimkan ke masing-masing nomor WA Bapak dan Ibu semuanya. Jika ada yang tidak bisa membuka file raport nanti, dipastikan Bapak Ibu sudah mendownload aplikasi Reader ya. Saya tulis namanya. Ya. Kalau nanti di HP-nya belum terlihat, maka Bapak Ibu silakan mendownload aplikasi Adobe-nya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, ini kok anak saya nilainya jelek-jelek ya, padahal kayaknya mengerjakannya bagus deh. Menurut saya bagus kok nilainya turun ya, kok nilainya jelek. Nilainya turun, Bapak Ibu bisa tanyakan kepada kami, bisa konsultasi kepada kami melalui HP, melalui handphone atau melalui WA. Insya Allah kami standby. Jika ada yang ingin konsultasi, silakan telepon atau hubungi kami melalui handphone, bisa telepon atau melalui WA ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari saya seperti itu gambarannya. Jika ada tambahan dari Bu Mera, silakan. Jika ada tambahan dari Bu Mera, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Hapsari. Saya hanya menambahkan sedikit kembali penjelasan dari Bu Sari ya, para Bapak dan Ibu. Untuk tugas-tugas yang dikirimkan anak-anak, kami tegaskan kembali, memang beberapa anak-anak ada yang mengirimkan tugas itu telat. Ya, kami tidak mempermasalahkan ya Bapak Ibu, karena kami juga insya Allah memahami bagaimana kondisi para orang tua, misalnya ada yang bekerja, kemudian HP-nya ada yang dipakai untuk beberapa anak dalam satu rumah. Jadi untuk pekerjaan atau tugas yang tertunda, walaupun terlambat tetap kami terima ya Bapak Ibu. Itu pun kami jadi bisa memahami beberapa anak-anak yang memang rajin ya, tekun juga mengirimkan tugas-tugasnya sebagaimana yang kami arahkan ya. Kami sangat berterima kasih. Kemudian saya tambahkan kembali mengenai pembagian raport seperti yang sudah tadi Bu Sari katakan, bahwa yang nanti kami kirimkan adalah berupa bentuk PDF ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau mau memprint misalnya mau kepo ya, penasaran, saya nggak puas nih cuma sekedar lihat di HP aja misalnya. Kalau mau print sendiri untuk pegangan nggak apa-apa. Tapi insya Allah raport tetap kami print ya Bapak Ibu, karena memang tugas kami adalah memberikan laporan evaluasi hasil pembelajaran putra-putri Bapak Ibu. Jadi kami berikan nanti insya Allah, makanya kita doakan ya Bapak Ibu, semoga pandeminya cepat berakhir. Karena terus terang nih Bu ya, prihatin sekali, Ciracas itu kan sekarang sudah peringkat keempat di DKI untuk wabah COVID ya. Nah itu mohon maaf, mungkin kesadaran kita sebagai warga DKI itu masih kurang, terutama warga Ciracas ya Bapak Ibu. Kami prihatin juga karena kami tinggal di area sekitar sekolah ya. Sering kami ketemukan malah anak-anak 07 sendiri yang sering kami ketemukan itu main-main seperti biasa, lari-larian dengan teman-temannya bergerombol dan tanpa masker juga. Dan kami juga gini, kadang berpikir apakah orang tua tahu ya anak-anaknya keluar rumah itu tanpa memakai masker. Perginya pun ada yang rumahnya misalnya ya di RT 8 misalnya ya. Tapi ketemu atau kami dapat info itu ada di daerah Jalan Baru misalnya. Ada di daerah Kelapa II, entah naik sepeda, entah ngobrol dengan temannya naik motor, itu tetap kami punya laporan-laporan yang masuk ke sekolah ya Bapak Ibu. Jadi untuk mengurangi atau mempercepat supaya pandeminya cepat hilang, mohon kerjasama dari Bapak dan Ibu juga ya. Untuk selalu mengingatkan anak-anak itu social distancing-nya ya itu tetap diterapkan di rumah. Kan kita mau pembelajaran anak-anak itu yang secara tatap muka atau segera dimulai. Karena terus terang, kami juga memaklumi nih, mesti ada di antara Bapak Ibu yang gergetan ini kok diterangin nggak ngerti-ngerti gitu kan ya. Mesti ada yang gitu juga, gemes gitu ya. Nah, itu kan makanya kita jadi untuk percepat supaya wabahnya cepat hilang ya. Kemudian COVID-nya juga sudah cepat berlalu. Jadi memang harus kesadaran dari kita ya Bapak Ibu ya. Anak-anak kita perlu diingatkan kembali untuk PHBS-nya juga ya. Terutama
itu kalau keluar rumah tuh Bapak Ibu, aduh ya Allah, aduh bagaimana ini ya, yang kemana-mana tanpa masker, kayak kadang sudah prihatin, jadi merasa mungkin kita, aduh nggak apa-apa nih kuat ya, tapi ternyata kan kita nggak tahu ya Bapak Ibu ya, mohon kerjasamanya. Nanti kita kirimkan rapot hasil evaluasi pembelajaran Bapak Ibu via WA ya Bapak Ibu Japri, dalam bentuk PDF seperti yang tadi sudah Ibu Sari ingatkan, yang nanti mungkin HP-nya tidak bisa membuka, mungkin bisa mendownload atau menginstal aplikasi Adobe Reader-nya dulu ya. Kalau memang, aduh Bu, HP saya ini nggak bisa lagi buat download, nggak apa-apa Ibu. Nanti bisa japri kepada saya atau Bu Sari untuk minta di screenshot atau mungkin minta dibukakan oleh teman-teman yang lain di grup ya Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu, Bu Sari kira-kira ada tambahan lagi sebelum kita tutup Bu Sari? Ya, baik. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan, mungkin Bapak dan Ibu ada sesuatu yang mengganjal atau mungkin ada masukan, mungkin kami terima ya Bapak Ibu, kami persilakan. Silakan nanti dibuka atau di speakernya, boleh Bapak Ibu memberikan saran, masukan, atau mungkin ada kira-kira pertanyaan yang ingin ditanyakan ya Bapak Ibu, kami buka sesinya. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon Silakan izin, Bu. Bapak. Ya, orang tua dari siapa Bapak? Rendra. Oh, Rendra. Ya, silakan Bapak. Mengenai pembagian rapotnya tertanggal berapa, Bu ya? Oh iya, baik Bapak. Pembagian rapot. Ya. Terima kasih Ayah Rendra. Terima kasih nih, kami sangat menghargai terima Bapak kasih, Bu. Selamat siang. bisa hadir ya. Untuk pertanyaan Bapak itu untuk rapotnya tertanggal 18 Desember Pak. Ya. Iya Bapak. Jadi untuk rapot tertanggal 18 Desember 2020. Ya, terima kasih Bu atas infonya, Bu. Iya, sama-sama Ayah Rendra. Ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, kami persilakan. Iya, bagi rapotnya 18 Desember. Iya, Bapak Ibu silakan, ada yang ditanyakan, mungkin ada yang mau sharing, curhat bagaimananya gitu, atau mungkin ada kekurangan kami sebagai guru, mungkin ada tambahan Bu. Kami terbuka untuk menerima masukan dari Bapak Ibu juga. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan, nggak usah malu-malu. Mama Sabian, Mama Zaki, Mama Keila, Mama Dika, ini Ibu Dewi Masripa, Ibu Lydia Fitriasari, Ibu Nur Mahendi, Ibu siapa nih, banyak sekali nih, alhamdulillah sangat kooperatif dan sangat bekerja sama. Ini dari 64 sudah hampir 60-an hadir ya Bapak Ibu ya, hampir 60 hadir. Silakan jika ingin ada yang ditanyakan. Izin Bu Mera. Iya saya Ibu, silakan. Orang tua dari mana Ibu? Izin Bu Mera. Iya sayang Bu, silakan. Nabila Zahra. Oh iya, silakan Mama Nabila. Mau nanya Bu, untuk ujian nasionalnya itu bulan apa ya Bu kira-kira? Baik. Ada ujian nasional atau gimana? Ya. Makasih. Baik, untuk flashback aja ya Bapak Ibu, terima kasih Mama Nabila. Untuk tahun kemarin situasi pandemi kita tidak mengadakan ujian nasional, ya. Jadi kita mengadakan ujian tertulisnya itu via online Bapak Ibu. Via online kita kirimkan soalnya ke grup, untuk grup kemudian dijawab masing-masing Japri, itu hanya untuk melengkapi tugas-tugas. Yaitu yang kemarin. Jadi untuk jenjang masuk ke SMP itu ada beberapa kriteria dalam PPDB seperti yang Bapak Ibu pernah ketahui. Mungkin di antara Bapak Ibu yang kemarin sempat punya putra-putri yang mau masuk SMP dan SMA, itu sama Bapak Ibu. Jadi ada beberapa tahapan ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin untuk tahap prestasi nilai ya, dari kalau yang biasanya ada ujian nasional tidak ada ujian nasional, kalau yang prestasinya itu berdasarkan rekapitulasi nilai rapot ya Bapak Ibu, ditambah dengan ada ujian nanti ujian akhirnya, tapi tidak seperti ujian nasional ya Bu Sari. Untuk tahun depan. Halo, Assalamualaikum. Ya, sebentar Bapak Ibu. Haji. Iya. Untuk tahun depan, nanti mungkin Bapak Ibu pernah share tentang AKM. Tan, ini gimana Tan? Telepon Tan. Ini Tan, ada telepon masuk gimana Tan? Nggak usah ya? Ibu lagi ngejodohin, nggak usah ya? Jadi
Baik, untuk tahun depan mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau kami pernah share tentang AKM ya Bu, Asesmen Kendali Mutu. Jadi nanti mungkin kriterianya dan bagaimana nanti pelaksanaan positifnya kami akan share lagi lebih jelas mungkin di semester 2 Bapak Ibu, karena kami jujur terus terang kami juga masih menunggu arahan kembali bagaimana yang pastinya nanti untuk anak-anak kelas 6 ya. Mungkin ada tambahan dari Bu Sari untuk masalah penilaian di ujian kelas 6, Bu Sari, silakan. Ujian nasional itu perkiraan bulan April. Bisa di ini sebentar ya Bapak Ibu ya. Suaranya Oke. Ya, jadi ujian nasional dilaksanakan perkiraannya bulan pertengahan April. Atau mungkin bisa maju awal April, karena biasanya setiap tahun itu waktunya maju 1 atau 2 minggu, majunya seminggu ya Bapak Ibu. Kalau tahun kemarin itu tanggal 20-an, ya mungkin ini sebelum tanggal 20 sudah ujian nasional. Nah, hasil kalau ujian nasional yang tahun kemarin dilaksanakan secara online itu ada berapa? Ada 5 pelajaran. Matematika, PPKN, Bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan Agama Islam. Jadi 5 pelajaran ini yang akan diberlakukan di ujian nasional nanti. Maka untuk setiap harinya dimohon agar 5 pelajaran ini diperhatikan. Ujian nasionalnya dan 5 mata pelajaran ini. Ujiannya dilaksanakan secara online. Biasanya ujiannya itu bentuknya bukan ujian berbentuk soal tertulis Bapak Ibu. Ujiannya itu kalau kemarin itu bentuknya adalah tugasan. Jadi bukannya entah ya kalau tahun ini kita belum tahu nih kebijakannya bagaimana, bisa saja berubah dari tahun kemarin. Lalu untuk kriteria kelulusannya nanti kita akan mengadakan sosialisasi lagi tentang teknis kelulusan dari siswa-siswi kelas 6 sebagai gambaran saja tahun kemarin itu untuk menentukan kelulusan kita memakai nilai rapot kelas 4, 5 dan 6 dan nilai rapot kelas 4, 5, 6 semester 1 dan 2, terus nilai ujian nasionalnya dan nilai harian. Nah, dan nilai ujian praktek, maaf. Jadi nilai ujian nasional, nilai rapot 1 dan 2 dari kelas 4, 5 dan 6 dan juga nilai ujian praktek itu menentukan kriteria untuk kelulusan dari kelas 6. Seperti itu yang akan menentukan nanti nilai ijazah dari siswa-siswi kita. Dan seperti tahun kemarin tidak ada nilai NEM ya. Tidak ada nilai NEM seperti tahun-tahun sebelumnya karena kalau tahun sebelumnya itu secara serentak dan ada bentuknya tertulis. Kalau ini kan bentuknya tidak tertulis. Tidak ada penugasan, maka tidak ada nilai NEM. Jadi bisa masuk ke SMP negeri yang diinginkan itu bukan dari nilai NEM, tapi dari nilai kelulusan tadi. Tapi ini belum selesai, belum. Nilai ujian nasional. Ini belum, masih ini. Kalau yang sebelumnya kan itu menentukan kita bisa masuk ke SMP negeri tergantung nilai NEM-nya, tapi sekarang tidak tergantung karena tidak ada nilai NEM, tergantung nilai rapot 1, 2 dan 3, kelas 4, 5, 6, tergantung nilai ujian nasionalnya dan juga ujian prakteknya. Maka dimohon untuk ujian nasional nanti dan ujian prakteknya siswa-siswi kita bisa mengerjakan tugas yang diberikan dengan maksimal. Karena inilah kesempatan satu-satunya memperoleh atau memperbaiki nilai yang mungkin di kelas 4 dan 5 nilainya kurang bagus ya Bapak Ibu. Nah, diperbaikinya di kelas 6 ini. Nilai rapotnya itu dari nilai harian.
Nilai ujian prakteknya usahakan mendapatkan nilai yang baik dan ujian nasionalnya usahakan juga mendapatkan nilai yang baik juga. Karena akan menentukan apakah nanti bisa diterima di SMP negeri atau tidak. Ya. Karena kalau nanti siswa-siswi kita itu mau masuk ke SMP negeri, kita akan bersaing dengan SD negeri lainnya. Ya Bapak Ibu, kalau mungkin ada anak kita yang ingin masuk SMP negeri 9 ya, nah itu kan nilainya itu agak tinggi. Nah, bagaimana supaya anak saya bisa masuk ke SMP 9 ya? Ya usahakan nih yang tinggal Januari, Februari, Maret, 3 bulan lagi Bapak Ibu itu usahakan mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik-baiknya sehingga memperoleh nilai yang maksimal. Karena kan kalau rapot kelas 4 dan 5 nggak bisa diperbaiki lagi. Rapot kelas 6 itu juga yang semester 1 udah nggak bisa diperbaiki. Maka yang bisa diperbaiki adalah nanti rapot semester 2, nilai ujian nasionalnya dan nilai ujian prakteknya. Dan yang paling penting adalah tugas-tugas itu juga harus selalu dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, Bapak Ibu seperti itu saja tambahan dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya tambahkan lagi mengenai penjelasan dari Bu Sari ya Bapak Ibu. Untuk sekedar kita tahu, mungkin kami yakin di antara Bapak dan Ibu sudah mengetahui, apalagi yang tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu pernah atau sempat memasukkan putra-putrinya ke SMP ya. Jadi khusus untuk tahun kemarin, kita kan ada di awal pandemi dan kami atau anak-anak tidak sempat atau tidak ada melakukan ujian nasional. Jadi terakhir itu kami sempat melakukan kalau nggak salah ujian tertulisnya itu PAS ya Bu Sari ya. Kalau tidak salah tahun kemarin penilaian akhir tahun atau PAT ya yang di semester 2 itu kami sempat lakukan. Kemudian karena ada pandemi, yang selebihnya anak-anak tidak dimungkinkan untuk datang ke sekolah. Jadi untuk beberapa mata pelajaran yang tidak ada ujian praktiknya, kami berikan ujian tertulis dan penugasan ya, baik untuk mata pelajaran lain yang belum ada. Jadi rekap daripada nilai rapot, kemudian PAT kemarin, termasuk penugasan setelah PAT itu, kita ambil, kita olah yang kemudian menjadikan nilai anak-anak sebagai nilai ijazah itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi yang kemarin sebutan yang kita kenal itu NEM. Dan untuk tahun depan pun kita juga belum tahu Bapak Ibu bagaimana kebijakannya. Kita berharap ya semoga pandeminya tidak ada dan kita juga belum bisa meraba juga nih tahun depan itu apakah kita sudah bisa tatap muka misalnya, apakah kita bisa ujian praktek lagi, kita juga belum tahu Bapak Ibu. Jadi insya Allah untuk ada informasi-informasi yang berkaitan dengan ujian anak ya, saya dan Bu Sari di grup kelas masing-masing juga insya Allah membuka informasi dan kami pun juga menerima nih seandainya kan di antara Bapak Ibu mungkin juga ada yang berprofesi sama atau bekerja ya di tempat lain yang mendapat informasi yang berkaitan dengan ujian anak-anak. Kalau misalnya ada juga kami juga bisa saling share ya Bapak Ibu. Jadi kita saling memberikan informasi untuk bagaimana nanti untuk pelaksanaan ujian, mungkin ada input-input baru atau tambahan-tambahan baru yang mungkin di antara kita belum tahu atau mungkin di antara kita belum pernah dengar gitu ya Bapak Ibu. Kebetulan kami juga mengundang Pak Kamil dan Pak Dedi di sini selaku guru agama dan PJOK. Oh Pak Dedi izin ya Bu Sari ya. Pak Kamil masih ada Pak Kamil? Pak Kamil hadir hari ini Bapak Ibu, jadi beliau juga akan memberikan sedikit masukan untuk pembelajaran anak selama semester 1 kemarin ya Bapak Ibu. Pak Kamil, kepada Pak Kamil waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Kamil. Pak Kamil, silakan. Halo Pak Kamil. Ya Bu. Ya silakan Pak Kamil, boleh share tentang kegiatan pembelajaran anak-anak di PJOK bagaimana Pak Kamil. Mungkin kan ada beberapa orang tua murid kita mungkin yang
Oh iya, belum tahu Pak nih pembelajaran kita kemarin bagaimana keaktifan anak-anak dalam mengumpulkan tugas dan sebagainya. Silakan Pak Kamil. Terima kasih Bu Mera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati wali murid kelas 6, yaitu Bu Mera dan Ibu Sari, serta Bapak Ibu wali murid selaku orang tua anak-anak kita yang mewakili. Untuk nilai PJOK kelas 6 diambil dari rekapitulasi nilai keseharian. Itu dari nilai tugas pengetahuan atau tugas tertulis, tugas keterampilan, atau tugas praktek, dan nilai yang lainnya yang diambil dari nilai PTS dan PAS. Untuk keaktifan anak-anak untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan, ada beberapa anak yang tidak mengerjakan atau jarang untuk mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Untuk itu dimohon untuk ibu-ibu dan bapak-bapak selaku wali murid untuk memperhatikan anak-anaknya. Kalau diberikan tugas, tolong dikerjakan. Mungkin itu saja Bu Mera yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kamil, Bapak dan Ibu. Demikian ada sekedar masukan dari Pak Kamil. Mungkin sekiranya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Kamil, Bapak Ibu, boleh. Mumpung Pak Kamil hadir bersama kita. Ada Bapak Ibu? Mama Muhammad, Mama Keila, ayo Mama Habi, Mama Farhan, Mama Fircan, Nisfi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak, Bu. Oh, tidak. Baik. Bapak Ibu, mohon maaf ada yang ingin ditanyakan lagi mungkin sebelum kita membagikan raport. Ada Bapak Ibu? Enggak, Bu. Oh, tidak. Baik. Kayaknya cukup, Bu. Oh iya, baik. Kami akan cukupkan pertemuan kita kali ini ya Bapak Ibu. Nanti akan kami kirimkan secara WAPRI dalam bentuk PDF raport putra-putri Bapak Ibu. Nanti mohon dikoreksi jika ada kesalahan data misalnya pada penulisan identitas nama atau identitas tanggal lahir dan sebagainya. Terus kemudian Bapak Ibu juga ingin konsultasi misalnya, Bu kok nilai anak saya sebegini begini itu boleh. Nanti japri ke saya dan Bu Sari selaku wali kelas 6 ya Bapak Ibu. Kami sangat terbuka dan sangat menghargai jika para Bapak dan Ibu ingin memperoleh informasi yang lebih tentang perkembangan dari putra-putri Bapak dan Ibu. Ya, baik Bu Sari, ada tambahan lagi? Iya, Bu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk kehadirannya pada pertemuan kita kali ini. Ya, Bapak Ibu, semoga apa yang kita pertemuan kita kali ini dapat membawa manfaat bagi kita ya Bapak Ibu ya. Jikapun ada kekurangan ya Bapak Ibu, itu adalah kekurangan saya dan Bu Sari selaku hamba Allah yang lemah ya Bapak Ibu. Dan jikapun ada kebenaran semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon dimaafkan Bapak Ibu, nanti kami kirimkan rapotnya masing-masing cara WAPRI ya. Silakan Bapak Ibu jika ingin live meeting, kami tutup pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sari. Terima kasih Bu Mera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh silakan. Fotonya Bu, minta fotonya ya Bu. Oh, boleh. Semuanya. Ayo, kebetulan Bapak Ibu, kami juga sudah buat print screen. Bapak Ibu, kita sudah buat print screen. Nanti kita akan share juga ke grup kelas. Nah, ini karena ada permintaan, mohon semua kamera dinyalakan. Wajah cantik dan ganteng Bapak Ibu mohon dinyalakan. Ya, kasihan nanti yang mau foto.
Ayo Bu, yang mau ambil foto sudah tolong dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Jadi ini kamera siapa? Udah, Mama. Enggak, ini males, nggak bisa ini tangannya. Ini buat Sudah Bapak Ibu? Sudah? Yang Bapak Ibu doang. Anak-anak ini juga. Sudah fotonya Bapak Ibu? Atau ada mau curhat-curhatan dulu? Ada yang mau curhat-curhatan dulu? Udah lama nggak ketemu gitu ya kabarnya nih. Ada yang pipinya tambah tembem saya, ya Bapak Ibu ya. Ada yang tambah putih karena di rumah terus ya Bapak Ibu ya. Ada juga ya. Bapak Ibu tambah kurus. Amin, terima kasih nih ada mama-mama. Mohon maaf nih mama-mama yang bekerja nih ya. Kan saya dan Bu Sari tahu nih di antara mama-mama atau ayahnya ada yang bekerja tapi menyempatkan hadir. Kami sangat apresiatif dan sangat menghargai Bapak Ibu. Ada yang sakit, dia tetap hadir dalam kegiatan kita kali ini Bu. Mohon maaf saya di kamar Bu, saya lagi sakit. Saya nyalain kamera sebentar, boleh nggak? Boleh. Sangat bagus banget Bapak Ibu ya. Terima kasih ya Bapak Ibu untuk kerjasamanya. Izin live meeting ya Bapak Ibu. Kami mau membagikan rapot dulu ya. Ya, sama-sama Bu. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Saya dan Bu Sari sangat mengucapkan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya Bu, sama-sama.